Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Yuk kita buat donat lagi. Jangan bosan-bosan ya. Kalau videonya ini donat lagi. Karena saya memang berjualan donat. Oke, langsung aja kita akan buat sama-sama. Ini donatnya tuh sangat empuk, lembut, dan seratnya tuh halus banget. Dan ini cocok banget buat ide jualan ataupun sekedar buat cemilan atau buat oleh-oleh atau buat hantaran ya. Oke, langsung aja disimak videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, pertama-tama saya akan buat bahan cairannya terlebih dahulu. Ini 2 kuning telur ditambah dengan 1 telur utuh. Kemudian ini kita masukkan ke dalam gelas ukur. Lalu tambahkan susu cair hingga total 280 ml sampai 310 ml. Nah, buat takarannya di 280 ml dulu ya. Jangan langsung 310 ml ya, karena ini kita akan masukkannya secara bertahap. Jadi nanti kalau misalkan adonannya kurang lunak, nah baru kita tambahkan kembali. Nah, di sini sudah saya siapkan 500 gram tepung protein tinggi, 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, kemudian 6 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Lalu diaduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Nah, untuk merek yang saya gunakan ya, tepungnya tuh tepung Cakra Kembar yang kemasan hijau ya. Dan untuk susu cairnya ini saya pakai Present Flag yang full cream ya. Dan untuk susu bubuknya itu saya beli kiloan ya di pasar, dengan mereknya itu Mildura ya teman-teman. Nah, oke, setelah bahan cairnya kita masukkan secara bertahap dan ini juga diaduk rata ya. Nah, untuk bahan cairannya ini saya menambahkan lagi ya, dari 280 kemudian saya tambahkan 30 ml lagi. Nah, untuk kekurangannya pun ini kita masukkan secara bertahap, jangan sekaligus ya. Nah, untuk konsistensi adonan donat ya sebenarnya tuh hampir sama dengan roti ya, tapi kalau untuk donat itu tidak terlalu lembek gitu ya teman-teman, tapi tidak juga terlalu keras gitu ya adonannya, jadi harus agak lunak ya. Kalau adonannya itu agak lunak, jadi dia itu untuk mengembangnya itu lebih mudah ya, lebih cepat gitu ya teman-teman. Tapi kalau adonannya itu kurang air, nah itu sulit untuk mengembang ya teman-teman. Dan hasil akhir donatnya itu kalau kurang cairan dia akan keras ya teman-teman. Nah, karena ini bahan cairnya saya rasa ini masih kurang, jadi saya menambahkan lagi yang tadi 30 ml ya. Jadi total keseluruhan yang saya pakai itu 310 ml. Tapi teman-teman nanti disesuaikan aja dengan daya serapnya tepung ya. Setelah adonan setengah kalis, masukkan 60 gram margarin, ini saya pakai Blue Band, kemudian tambahkan juga 5 gram garam. Nah, untuk garamnya kalau teman-teman pakai margarin jangan terlalu banyak ya, jadi cukup 4-5 gram saja, karena margarin itu kan dia sudah asin ya. Oke, nah ini dalam posisi sudah tercampur seperti ini, jadi naikkan ya kecepatan mixernya ke kecepatan sedang ataupun kecepatan tinggi. Nah, setelah kalis, ini saya akan pending dulu ya teman-teman, karena saya ada keperluan lain, jadi saya akan simpan di freezer. Nah, setelah semalaman ini di freezer, kemudian paginya ini saya keluarkan dan saya akan diamkan di suhu ruang sampai adonannya ini kembali ke suhu ruang. Nah, setelah ini kurang lebih 4 jam saya diamkan di suhu ruang, ini adonan sudah lebih sudah tidak terlalu beku ya, maksudnya jadi sudah setengah beku ya. Nah, kalau adonan dari freezer itu pastinya dia akan berembun ya, jadi basah gitu. Jadi teman-teman wajib menaburi dengan tepung ya supaya tidak lengket. Nah, ini masih agak beku ya teman-teman, jadi saya timbang aja. Ini saya timbang seberat 25 gram. Kemudian selanjutnya ini wajib ya dicelupkan ke tepung ya untuk tangannya, karena ini adonannya tuh dari freezer, jadi dia pastinya tuh agak lengket-lengket gitu ya.
Nah, untuk membulatkan adonan ini saya bulatkan dengan cara seperti ini aja ya. Jadi ini yang paling mudah, jadi gampang banget, tinggal ditarik-tarik seperti ini sampai permukaannya mulus, kemudian ujungnya dicubit-cubit tipis seperti ini, lalu ditekan-tekan ya supaya permukaannya itu rata. Nah, kemudian kita celupkan lagi ke tepung ya supaya tidak lengket, dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, untuk cara merondingnya ini teman-teman bebas aja ya, sesuai dengan yang teman-teman bisa atau sesuai dengan yang teman-teman nyaman. Nah, ini saya istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit ini saya akan kempiskan, akan saya buang udaranya atau kita degasing ya. Nah, ini kita celupkan lagi ke dalam tepung supaya tidak lengket. Pipihkan adonan menggunakan alat datar apa saja. Di sini saya gunakan scraper ya. Nah, ini kita tekan pelan aja, tekan perlahan tapi pasti ya. Kemudian ini kita tepuk-tepuk seperti ini supaya gelembung udara di dalam itu habis keluar ya. Nah, kemudian ini kita cetak menggunakan cetakan kayu. Nah, untuk cetakan teman-teman, kalau teman-teman mau beli ya, jadi jangan pakai cetakan yang bentuk lingkaran seperti ini saja ya. Jadi pakai yang bentuk mangkok ya supaya tidak geser-geser ketika ditekan ya. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan lubangi, dan di sini saya melubangi menggunakan jari tangan aja. Teman-teman kalau mau pakai alat pembolong juga boleh, tapi kalau untuk donat kecil ya, donat mini gini ya, jadi sebaiknya tuh menggunakan tangan aja ya teman-teman, supaya tidak banyak adonan yang tersisa ya. Jadi donatnya tidak berkurang banyak gitu ya. Jadi donatnya tuh nanti utuh ya, seberat 25 gram atau berapa gram aja sesuai dengan yang teman-teman timbang gitu ya. Oke, setelah selesai kita akan proofing. Ini saya diamkan selama kurang lebih ini 1 jam ya teman-teman. Jujur ya, kali ini untuk proofingnya lama banget ya, karena ini tadi dipipihkan dulu ya sebelum dicetak, jadi adonannya tuh agak padat gitu ya. Jadi untuk waktu proofingnya otomatis itu agak lama ya. Beda kalau misalkan kita ditekan dengan tangan, tidak dipenyet ya teman-teman, cuman dipipihkan sedikit aja menggunakan tangan lalu di proofing. Nah, itu cepat sekali ya teman-teman. Kalau dipipihkan 2 kali atau dipipihkan seperti tadi ya, itu pastinya agak lama waktu proofingnya ya. Nah, oke, nah di saat posisi tadi ya donatnya itu belum tipis atau belum mengembang sampai 100%, jadi teman-teman panaskan minyak di api kecil ya, atau api sedang cenderung kecil ya, disesuaikan aja dengan kompor masing-masing, dan disesuaikan juga dengan penggorengan yang digunakan ya, tebal atau tipis. Kemudian disesuaikan juga dengan minyak ya yang digunakan seberapa banyak. Nah, itu juga kan mempengaruhi juga ya untuk lamanya kita panaskan minyak ya, dan itu juga mempengaruhi ya besar kecilnya api yang kita gunakan ya. Oke, setelah kedua sisinya menguning sama rata ya, lalu kita angkat aja. Nah teman-teman ya, kuncinya supaya donat kita itu tidak menyerap minyak, tidak keriput, tidak kempis ya. Jadi usahakan jangan sampai overproofing ya. Nah, hasil donatnya pun nanti seratnya itu akan bagus. Dia tidak berongga kasar, maksudnya tidak berpori kasar ya teman-teman, atau tidak berpori besar. Jadi porinya tuh halus sehingga donatnya itu akan lembut dan halus banget. Kalau misalkan kita proofingnya itu kelewat mengembang ya, jadi donatnya itu nanti hasil akhirnya ketika digoreng itu membutuhkan waktu lebih lama, atau dia lama untuk menguningnya gitu ya teman-teman. Sehingga karena lama di minyak, jadi dia akan menyerap minyak, kemudian permukaannya jadi kering dan juga keriput, kemudian juga kempis. Nah, tapi kalau misalkan tidak kelewat mengembang, insya Allah tidak akan menyerap minyak, donatnya berwhitering, terus kokoh ya teman-teman, tidak keriput juga ya.
Nah, ini saya kehabisan tisu ya, jadi saya gunakan koran brosur gitu ya teman-teman untuk menyerap minyaknya ya. Oke, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan ukur karena ada teman kita yang request untuk diukur ya hasilnya. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setengah ya teman-teman. Ini 7,5 cm ya untuk diameternya ya, dan ini hampir rata-rata ya di 7,5 cm ya teman-teman. Nah, kuncinya ya teman-teman, donat kita itu cantik atau tidaknya ya tergantung pada saat kita pembentukan donat atau pembuatan donat ya, bagaimana kita membentuknya ya. Jadi hasil akhirnya sangat menentukan ya. Ini hampir rata ya semuanya, berdiameter 7,5 cm dan ada sebagian yang 7 cm juga ya teman-teman. Nah, ini donatnya tuh sangat empuk banget dan ini tuh teksturnya tuh memang lembut banget ya teman-teman, dan untuk rasa jangan ragukan ya, ini tuh enak walaupun ini menggunakan margarin tidak menggunakan butter, karena margarin yang saya gunakan itu dari Blue Band dan itu memang gurih banget ya teman-teman, rasanya tuh tetap enak banget ya. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.